Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video ketiga ini, pertemuan keempat, kita akan melakukan pengujian analisis korelasi dan analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita akan menentukan dulu indikator dari masing-masing biar kita tahu pembagian dari masing-masing variabelnya. Ada X1, kemudian ada X2, dan ada Y. X1 ini terdiri dari 3 indikator, gaji insentif dan tunjangan, di mana butirnya adalah 1 sampai 8. Kinerja lingkungan kerja 1 sampai 14 dan kepuasan kerja 1 sampai 7. Dari indikator ini, selanjutnya peneliti membuat suatu instrumen penelitian buat angket. Kemudian dari angket yang ada itu, selanjutnya oleh peneliti dikumpulkan datanya. Nah, datanya nanti seperti ini. Kebetulan di dalam penelitian ini jumlah respondennya adalah 34 yang dimasukkan di dalam penelitian. Jadi respondennya adalah 34. Sudah ya? Kemudian ini ada X1 sebanyak 8 pertanyaan, X2 sebanyak 14 pertanyaan, dan Y sebanyak 7 pertanyaan. Sama dengan yang ada di sini. Nah, sebelum kita melakukan analisis lebih jauh dengan menggunakan SPSS, kita harus menjumlah untuk masing-masing variabelnya terlebih dahulu. Jadi, saya taruh di sebelah sini X1, kemudian di sebelah sini X2, kemudian di sebelah sini Y. Saya mulai dari X1 sama dengan sum, kemudian kita masukkan di sebelah sini 4 sampai X11 sampai X18 kita kurung tutup, kita enter. Seperti ini. Kemudian kita ulangi di X2 sama dengan sum. Seperti ini kita kurung buka. Kita geret seperti ini. Kemudian kita kurung tutup. Kita enter. Dan kemudian Y sama dengan sum. Kurung buka. Kita geret seperti ini. Kemudian kita kurung tutup. Enter. Nah, biar kita tidak mengulang-ulang lagi, kita blok saja X1, X2, Y. Kemudian kita tarik ke bawah sampai di responden ke-34. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, maka kita bisa copy dari sini X1, X2, Y. Kita copy seperti ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS yang kita miliki. Kita taruh di sebelah sini. Seperti ini, kita tunggu. Sudah selesai. Kemudian kita masuk di variabel view. Kita beri nama X1, kemudian X2, kemudian kita beri nama Y. Type-nya numerik, weight-nya biarkan 8, desimalnya kita rubah menjadi 0. Bagian label akan saya beri nama. X1 adalah kompensasi, kemudian X2 adalah lingkungan kerja, kemudian Y-nya adalah kepuasan kerja. Values-nya non saja, ada missing-nya non, kolomnya 8, alike, measure-nya kita ganti jadi scale. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau memang masih penjelasan saya terlalu cepat, bisa di pause dulu, dipahami dulu, jadi bentuknya seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan analisis lebih jauh. Pertama, kita akan melakukan analisis korelasi untuk melihat bagaimana hubungan antara masing-masing variabelnya. Klik Analyze, kemudian cari correlate, bivariate. Nah, di sini ada X1, X2, dan Y. Kita copy saja semuanya seperti ini, kita blok, kita masukkan di variabel. Nah, di koefisien correlation koefisien di sini ada Pearson, Kendall, Stauby, sama Spearman. Nah, yang kita gunakan korelasi product moment atau biasa disebut sebagai Pearson. Kalau teman-teman mau menggunakan korelasi yang lain bagaimana? Boleh, silahkan. Jadi kalau mau menggunakan Spearman juga diperbolehkan. Tapi untuk saat ini kita akan menggunakan korelasi product moment atau yang biasa disebut sebagai korelasi Pearson. Kalau sudah, klik OK.
maka teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil inilah yang tadi sudah kita bahas di video yang kedua terkait bagaimana cara membaca hasil SPSS-nya. Sudah, insya Allah difahami ya. Kemudian, sekarang bagaimana cara kita untuk mengeluarkan hasil dari analisis regresi linearnya. Klik Analyze, kemudian Regression, ambil Linear. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana regresi linear sederhananya, maka silahkan masukkan kepuasan kerja atau variabel Y di bagian, yap, betul, bagian dependen. Kemudian X1, karena kita masih sederhana, berarti X-nya hanya 1, masukkan di bagian independen. Untuk sementara tidak usah kita pilih di bagian yang di sini, teman-teman langsung klik OK saja. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan beberapa hasil. Ada variabel enter, ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien seperti yang sudah saya sampaikan di bagian contoh analisis datanya. Ini untuk bagian X1. Bagaimana dengan X2? Cara untuk mengeluarkan hasil pada bagian X2 sama dengan pada bagian X1. Klik Analyze, kemudian Regression, Linear. X1-nya kita kembalikan ke posisi semula di sebelah kiri. Kita ganti masukkan variabel X2. Kalau sudah, silakan klik OK. Hasil yang sama diperoleh untuk X2, yaitu variabel enter atau remove, ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Gampang ya, insya Allah tidak terlalu susah. Nah, kita selesai untuk analisis korelasi dengan produk momen, analisis regresi linear sederhana untuk X1 dan Y, kemudian analisis regresi linear sederhana untuk X1, X2 dan Y. Bagaimana dengan analisis regresi bergandanya? Cara yang sama akan kita lakukan pada analisis regresi berganda dengan cara yang kita lakukan pada analisis regresi linear sederhana. Jadi teman-teman cukup klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, X1 di sini silakan masukkan di bagian independen juga. Tapi silakan posisinya taruh di sebelah atas. Jadi ada dependennya adalah variabel Y, independennya adalah variabel X1 dan variabel X2. Sudah sampai di sini, silakan langsung klik OK dulu saja. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya urutannya. Yang pertama adalah variabel enter, kemudian model summary, kemudian ANOVA, dan yang terakhir adalah koefisien. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, teman-teman sudah bisa atau sudah dapat melakukan analisis regresi dengan bantuan SPSS. Analisis korelasi juga tentunya. Nah, bagaimana cara membaca hasilnya? Teman-teman sudah melihat di video sebelumnya di bagian contoh analisisnya. Atau nanti mungkin saya balik, di video ini adalah video untuk mengeluarkan hasilnya. Nanti di video yang selanjutnya, video ketiga adalah bagaimana cara untuk membaca hasilnya. Sehingga nanti terurut dari materi, kemudian masuk kepada bagaimana mendapatkan hasil SPSS-nya, dan yang terakhir bagaimana cara membaca hasil SPSS-nya. Sudah? Sebelum saya akhiri, silakan di-save dulu. Saya klik save. Kemudian saya masukkan di bagian mata kuliah. Saya masukkan di pertemuan keempat. Saya tuliskan korelasi dan regresi. Save. Kemudian jangan lupa di-save juga bagian data. File. Save. Hal yang sama lokasinya. Pertemuan keempat. Korelasi dan regresi. Kemudian save. Kalau sudah, kita dapat langsung melakukan analisis berdasarkan hasil yang kita peroleh pada SPSS ini. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.
Apabila ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya di kelas, di forum kelas kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.